Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan. Baiklah, kali ini kita akan belajar lagi di persiapan rekrutmen CPNS dan CPNS PPPK di tahun 2023. Kali ini kita akan membahas soal prediksi, soal teknis PPPK terbaru Guru PJOK tahun 2023 dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. Jika permainan memiliki berbagai nilai yang nyata, maka juga harus ditinjau dari perspektif perkembangan anak. Oleh karena itu, permainan harus secara berhati-hati dipilih dan diimplementasikan dengan mengaitkan kemampuan gerak. Adapun yang dimaksud kemampuan gerak tersebut adalah A. Gerak lokomotor, manipulasi dan non-lokomotor. B. Jalan kaki, mohon maaf, jalan, lari, lompat, loncat, dan lempar. C. Kognitif, asosiatif, dan otomatis. D. Lempar tangkap, jalan lari, lompat, loncat. Kemampuan gerak adalah keterampilan motorik yang berhubungan dengan kemampuan fisik dan motorik anak dalam bergerak. Dalam pernyataan di atas, kemampuan gerak yang dimaksud adalah gerak lokomotor, manipulasi, dan non-lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang melibatkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat lain, misalnya berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan sebagainya. Jadi, pilihan A adalah jawaban yang benar karena mencakup ketiga jenis kemampuan gerak yang harus diperhatikan dalam pemilihan dan implementasi permainan yang sesuai dengan perkembangan anak. Jawaban yang benar adalah A, gerak lokomotor, manipulasi, dan non-lokomotor. Nomor 2. Berbagai pengalaman gerak yang melibatkan eksplorasi gerak dan pemecahan masalah harus dilatih sebelum bermain, mainan yang menggunakan gerakan-gerakan tertentu. Dengan kata lain, permainan untuk anak kecil harus dipandang sebagai alat untuk meningkatkan dan mengimplementasikan pola-pola gerak tertentu. Maka, format yang digunakan dalam setiap permainan adalah A. Keterampilan gerak tertentu yang diikuti hasil yang diinginkan, formasi, peralatan, dan prosedur yang harus diikuti. B. Memberi kesempatan untuk mengimplementasikan berbagai kemampuan gerak dasar. C. Meningkatkan kemampuan gerak dasar lokomotor. D. Mendukung kesegaran fisik dan gerak anak. Dalam konteks pernyataan tersebut, permainan untuk anak kecil harus dilihat sebagai alat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pola gerak tertentu. Format yang digunakan dalam setiap permainan adalah memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengimplementasikan berbagai kemampuan gerak. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Permainan harus memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengimplementasikan berbagai kemampuan gerak dasar sebagai bagian dari pengalaman eksplorasi gerak dan pemecahan masalah. Nomor 3, guru penjaskes orkes harus berusaha mengembangkan filsafat pendidikan secara nalar, logis, dan sistematis dengan memperhatikan atau mempertimbangkan kepentingan semua orang. Ini berarti harus dihimpun bukti-bukti ilmiah dan teori yang diaplikasikan dalam teori-teori yang diaplikasikan dapat mendukung manfaat atau nilai dari penjaskes orkes sebagai suatu pelayanan yang penting dan diperlukan bagi kemanusiaan. Aliran filsafat tersebut adalah A. Idealisme, realisme, pragmatisme, naturalisme. B. Behavioristik, konstruktif, kognitif. C. Empirisme, naturalisme, behaviorisme. D. Deduktif, induktif, pragmatik.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya guru Penjaskes Orkes untuk mengembangkan filsafat pendidikan yang nalar, logis, dan sistematis. Filsafat pendidikan merupakan pandangan dan keyakinan mendasar tentang tujuan, arti, dan proses pendidikan. Untuk pilihan A, idealisme, aliran ini menekankan pada ide dan nilai-nilai abstrak maksud saya, sebagai landasan pendidikan. Idealisme beratkan pada pengembangan akal budi, nilai-nilai moral, dan keunggulan spiritual untuk mencapai kebijaksanaan dan kebenaran. Untuk pilihan B, realisme adalah aliran ini menekankan kepentingnya menghadapi realitas objektif dan dunia nyata dalam proses pendidikan. Realisme berfokus pada penggunaan pengalaman nyata dalam pengetahuan empiris untuk mendukung pembelajaran. Untuk pilihan C, pragmatisme adalah aliran ini menekankan pada arti praktis dari pendidikan. Pragmatisme menganggap pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan menekankan pentingnya pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. D. Naturalisme, aliran ini menganggap alam dan pengalaman alami sebagai sumber utama dari pendidikan. Naturalisme menekankan pentingnya belajar dari alam dan lingkungan sekitar. Jadi jawaban yang benar adalah A. Idealisme, realisme, pragmatisme, dan naturalisme. Nomor 4, pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan anak keseluruhannya dan tujuannya harus serasi dengan tujuan pendidikan. Tidak tepat dikatakan pendidikan jasmani adalah pendidikan dari jasmani karena tekanannya dari jasmani. Sedangkan yang dididik adalah anak seutuhnya. Maka istilah yang tepat adalah A. Olahraga melalui aktivitas jasmani, B. Pendidikan melalui jasmani, C. Gerak sebagai dasar pendidikan, D. Pendidikan melalui olahraga. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan anak secara keseluruhan dan harus memiliki tujuan yang serasi dengan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, penjelasan juga menekankan bahwa pendidikan jasmani bukan hanya tentang pendidikan dari jasmani, tekanan hanya pada aspek fisik, tetapi mencakup pendidikan anak secara menyeluruh. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, pendidikan melalui jasmani. Nomor 5, berdasarkan definisinya, pendidikan olahraga bertujuan membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga. Sedangkan pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang secara holistik tidak hanya mengembangkan kualitas fisik, tetapi mengembangkan aspek A. Mental dan sosial, B. Mental dan emosional, C. Sosial dan psikologis, D. Sosial dan intelijensi. Pendekatan pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendidikan adalah bertujuan untuk membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Sementara pendidikan jasmani mencakup pembelajaran melalui aktivitas jasmani secara holistik. Artinya, pendidikan jasmani tidak hanya mengembangkan kualitas fisik, tetapi juga aspek mental dan sosial anak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, mental dan sosial. Baiklah, Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 latihan soal prediksi, soal teknis PPPK terbaru untuk guru mata pelajaran PJOK di tahun 2023. Saya doakan semuanya semoga diberikan kelancaran dalam mempersiapkan dan tesnya nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.